Halo guys, perkenalkan nama aku Albert dari Together Wedding Planner. Episode kali ini kita berada di kota Surabaya. Dan lebih spesialnya lagi, kita disupport oleh Rabel Films. Kalian lihat nih, di belakangku ada sebuah venue yang ngehit di kota Surabaya. Apa itu? Mileu Space. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu klien Together yang sudah melakukan pemberkatan nikah di tempat ini. Katanya waktu pemberkatan kemarin itu adalah first kiss pertama kalian. Bener atau enggak? Aku harap Kita miring kanan, miring kiri, terus itu sempat waktu itu gimana? bingung kita. Pas waktu dia turun itu melihat, oh iya seneng. Terus habis itu nasihatnya papanya juga. Bagus nasihatnya. Ayo, si lupa kan? Ingat. Jadi Ini nasihatnya harus tuh gini. dengerin semua nih, bagus ini. Dan waktu itu juga disupport bunganya oleh Fleur de Lis. Mau tahu gimana serunya? Jangan lupa like and subscribe dulu Together Wedding Planner and Rabel Films. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita masuk. Check this out. Inilah dia, Yohanes dan Sabrina. Halo. Silakan. Halo. Lama gak berjumpa ya kita. Iya. Oke ya, Yohanes sama Sabrina. Ini kan baru menikah. Iya. Gimana? Mungkin bisa dijelasin dari Yohanes, mungkin menjelasin dari sebelum nikah Sabrina seperti apa, setelah nikah jadi seperti apa? Ada perubahan atau tidak? Ini ngungkap aib sedikit nih. Tadi ya. Oke. Ya. Nah, Sabrina, nggak apa-apa ya diungkap-ungkap sedikit ya. Pasti ada perubahan dikit. Ada Dan perubahan. aku pun juga pasti ada yang sedikit perlu disesuaikan. Nah, Sabrina itu orangnya itu mungkin ya nggak banyak yang tahu ya. Sabrina itu nggak, Apa yang akan dia terungkap? Ya itu biasanya kan karena dia ini florist, jadi Florist. dia itu punya jam tidur itu yang beda sama aku. Dia itu Oke. biasanya itu kerja itu malam, terus pagi itu barusan tidur. Karena kan kalau florist kan kebanyakan Kerjanya orderan itu harus dikirim pagi-pagi kan. Benar, Jadi benar. mereka tuh harus kerjainnya malam-malam supaya bunga itu kelihatan fresh. Nah, sedangkan aku ini orang yang ya kalau malam ya tidur, ya kayak umumnya pagi ya kerja. Nah, itu kemarin awal-awal tuh kita sempat kayak penyesuaian di situ. Dia gak biasa bangun pagi, ya biasanya tidurnya pagi baru tidur ya. Nah, kali ini baru ya akhirnya yang di situ kita kayak oh ya akhirnya beruntungnya dia mau menyesuaikan jam tidurnya dengan aku. Istri Ya, yang baik itu katanya. penyesuaian itu awal-awal tuh. Iya, aku sempat lihat ini kaget. postingan dari punya IG-nya Sabrina mungkin ya. Sabrina atau adiknya Sabrina ya, si Nana Iya, ya, iya. yang Ocha sudah berusaha tiba-tiba bangun pagi setelah Iya. menikah. Luar biasa. Kaget, mereka pas waktu kita kan sempat kemarin pulang gitu ya, sempat pulang ke rumah keluarganya Ocha sehari, ke rumah keluargaku sehari. Terus keluarganya dia tuh langsung kaget. Dia tiba-tiba jam 7 bangun. Baru bangun. Ya, terus aku kayak ketok pintu, woi bangun semuanya. Terus mereka kayak, mimpi apa nih, kenapa Ocha jam segini bangunin orang? Biasanya kita yang bangunin Ocha gitu. Oke. Kalau dari Sabrina, gimana Yohanesnya? Ada perubahan kah? Sejujurnya kayak dari pacaran tuh lumayan apa ya, kita tuh lumayan udah pokoknya tunjukin aja ya jelekku apa, jelekmu apa. Jadi aku sampai ngomong ke Yohanes, "Yo, aku nih realistis ya, aku tahu merit tuh nggak gampang. Aku tahu merit tuh pasti nanti bakal ada lah badai semuanya, tapi jujur seminggu ini so far ya, aku merasa aku nggak mendapatkan sesuatu yang baru soal kamu. Maksudnya aku udah tahu gitu, kayak dalam 1 minggu ini ada aja kejelekannya, tapi aku udah tahu itu dari masih waktu pacaran. pacaran. Udah kayak nggak terlalu kaget, nggak tahu lagi ke depannya gimana. Ya pokoknya semoga nggak sampai. Karena kita memang biasain dari awal itu kita nggak ya Tidak kita jaga menyembunyikan image sesuatu. itu ya, jaga image lah pastilah kita mau pacaran ya kita pasti ya jaga yang nunjukin yang baik-baik, tapi kita juga nunjukin ya apa adanya kita juga. Jadi pas waktu married gitu kita nggak sampai kaget-kaget sampai orang-orang yang lain itu mungkin married tuh loh pasanganku Tiba-tiba kayak berubah. gini. Iya, atau misalnya kayak keluarga pasanganku gini. Kita dari awal udah kayak Iya, ya kita ceritain saling kayak mengenali keluarga aku tuh keluarga, gini gimana gitu. background-background Oke. ceritain juga. Nah, ada satu isu menarik nih yang aku denger nih. Katanya waktu pemberkatan kemarin itu adalah first kiss pertama kalian. Bener atau enggak? Iya. Iya.
Bener? Nah, Oh, luar biasa ya di zaman sekarang bisa menjaga prinsip itu, bahkan bener-bener sampai di pemberkatan itu menjadi first kiss yang pertama. iya. Pasti berkesan Seru banget. kan, first kiss-nya langsung ditonton sama netizen semuanya. Ditonton sama netizen Semua semua. Kita waktu itu- pro-pro ini. Iya, kita tuh nggak tahu. Waktu awal tuh kita udah komitmen. Jadi kita waktu awal komitmen untuk nggak cium bibir. Kita jaga sampai hari H pernikahan kita itu first kiss kita memang. Dan luar biasa. nggak tahu kalau dari aku sendiri sih itu sudah komitmen jauh bahkan sebelum ketemu sama pasangan hidup ini. Oke. Jauh luar dari biasa, luar dari biasa. masa masih kuliah dulu itu kita udah diarahin sama mentor-mentor kita untuk itu. Oke, luar biasa, luar biasa. Pas kemarin dari tadi dia bingung, Ya. dia kalau jawab apa ya, kok jawabannya panjang hari ini. Kemarin aku nggak tahu ini pertanyaannya ini jujur aku belum tahu detailnya. Iya. Cuma sempat dikasihin briefingan sama Ocha. Gak apa-apa, kita no setting-setting. Oke, aku Kemarin mau tuh bingung loh, by the way. Kemarin tuh bingung loh. Pas waktu first kiss tuh bingung. Itu First kiss. ini udah first kiss. Gimana cara first kissnya gitu? Oh, Kita sempet oke. bingung Jadi waktu itu. beneran nyata first kiss Ya, kita tuh memang. waktu nggak salah waktu paginya itu kita nanya, ini first kiss nanti kita mau ya apa itu? Harus miring Aku kanan atau harap- miring Kita kiri? miring kanan, Ah. miring kiri, Itu terus sempat apa waktu itu bingung kita. gimana? Iya, Kita iya, yang mana? Kamu yang ambil kiri apa aku yang ambil kiri gitu? Kita bingung waktu itu. Iya, teman-teman patut dicontoh. Jadi menjaga komitmen sedemikian rupa sehingga waktu pemberkatan nikah benar-benar terasa hikmat banget, terasa ada sesuatu yang luar biasa yang dilakukan di sana. Tuh, kemudian Yohanes nih mungkin sih dari pihak pria sih. Apa sih yang membuat kamu tiba-tiba itu mantep? Oh iya, ini sudah saatnya aku menikahi Ocha, menikahi Sabrina. Nah itu kalau menjawab itu ya aku bilang sih kalau mau ngambil mantepnya meritnya kapan itu nggak susah. Oh ya. Tapi lebih susah itu mantepnya ini pasangan hidupku apa bukan. Karena Oh, pas oke. sebelum kita mutusin untuk ini pacaran, kita ini udah mutusin ini beneran nggak pasangan hidup yang dari Tuhan. Itu yang lebih susah. Jadi waktu itu ya kita sampai ngambil doa puasa sebelum kita mutusin itu kita doa puasa. Jauh sebelum doa puasa itu pun kita udah ngomong, aku mau PDKT nih sama kamu ini. Waktu itu aku sempat ngomong gitu, aku mau PDKT nih sama kamu. Terus ya akhirnya dia ngerespon Dia gitu ya. merespon, oke. Terus kita mulai PDKT, deket segala macam. Kita mulai kenal ke orang tua. Kita minta restu ke orang tua dulu. Ke keluarganya juga ya. Ya mentor rohani kita pun kita juga waktu itu minta restu. Terus beruntungnya justru yang jodohin kita. Oh, Itu salah oke. satu mentor rohani kita. Mentor rohani justru. Ya, jadi otomatis sudah mentor rohani udah dapat, orang tua jasmani udah dapat, tinggal Tuhan. Waktu itu akhirnya kita doa puasa. Doa puasa dari situ kita mulai diarahin, oh iya, ini kita yakin, ini pasangan hidup yang dari Tuhan. Itu lebih susah daripada nentuin, kalau cuma nentuin Kapan tanggal, harus merit gitu ya. nentuin tanggal itu ya udah ambil tanggal aja. Makanya tanggal kita kemarin ya sempat angka bagus 22, 11, 20, 20. Nah ya wis kita ngeliat oh ya udah kita bukan orang yang milih-milih tanggal gimana ya. Tapi kemarin kita lihat oh ya itu angkanya ya bagus juga ya buat Enggak inget-ingetan. angkanya tuh kita nggak sengaja juga Nggak pilihnya. sengaja, sebenarnya Sengaja nggak milih, sengaja. Karena tapi jadinya venue-nya bagus. kita cuma mau November, tapi tanggal yang available di November itu cuma itu. Di Terus kita tanggal kayak oh ya udah itu aja, gak ada ini. Ya, pas kebetulan tanggalnya cantik Aku juga waktu aku itu. tuh orangnya suka ngomong ya, aku nggak terima Yohanes ngomong banyak banget aja, aku mau Oh, gitu tambahin ya? juga. Kan tadi pertanyaannya kan kapan bisa tahu kita siap nikah. Menurut aku tuh ya Yohanes kan jawab dari segi pasangannya. Aku merasa ya kadang aku pun sebagai cewek dulu ya, aku tuh kayak apa ya, rada galau, aduh aku udah siap kayak nikah dan semuanya. oke. Tapi menurut aku sama seperti kita milih pasangan, sama seperti kita milih apapun lah di dunia ini, itu tuh harus pakai iman. Kayak kita tuh gak bakal pernah siap 100%, tapi harus kita beriman bahwa oke, aku mau belajar untuk siap. Gak bakal bisa siap, pasti aku nikah sama Yohanes, masih banyak yang aku gak bisa lakuin. Aku belum bisa bangun pagi 100%, masih harus kayak dipaksa bangunnya. Tapi aku beriman mau belajar untuk siap. Menurut aku itu sih dalam hal merit dan segala hal lah. Oke, jadi lebih titik beratnya adalah kita yang beriman, mempersiapkan diri kita. Iya benar, menurut Kalau aku kita sih itu. menunggu kita siap, 100% itu nggak iya, tahu nggak sampai bakal. kapan. Iya, ya ada lah pasti faktor-faktor yang kita harus ya udah bisa sedikit mandiri dan semua, tapi kalau untuk 100% nggak bakal bisa, harus ada langkah iman bahwa kita mau belajar untuk siap. Oke.
Nah, kalau ini, jadi teman-teman, Yohanes dan Sabrina ini waktu di 19 Februari 2020 itu pertama kali aku ketemu sama mereka, kita ngobrol-ngobrol tentang konsep wedding mereka, dan yang uniknya adalah Sabrina ini sudah datang menemuiku sudah dengan konsep weddingnya dia. Waktu itu masih konsep wedding dengan banyak jumlah tamunya banyak ya, sekitar berapa itu 600 atau 700-an ya, sekitar itu. Nah itu kemudian tiba-tiba di bulan Maret atau April itu pandemik sudah mulai heboh-hebohnya kayak gitu. Dan akhirnya itu kan gimana sih kesan kalian? Oh, aku sudah ngerencanain tiba-tiba pandemik. Nah, menariknya aku tuh punya konsep wedding tuh. Aku tuh suka wedding yang cantik, yang indah, yang putih-putih semuanya. Tapi satu hal yang paling aku titik beratkan dalam weddingku adalah dari awal aku pengen pemberkatanku tuh hikmat dan kusyuk, pokoknya yang penting ada Tuhan hadir, sama aku pengen ada keluargaku hadir dan teman-teman dekatku hadir. Menurut aku itu dream weddingku banget. Dream weddingku tuh bukan soal tempat atau kayak mewah-mewah semuanya. Pokoknya aku pengen ada orang-orang terdekatku ada di sampingku gitu. Nah, tapi pas pandemi itu langsung kayak gitu. Wah, keluarga semua nggak bisa datang. Teman-teman dekat apalagi luar kota, luar negeri nggak bisa datang semuanya. Ya jujur kayak sedih banget gitu sih, sedih banget. Tapi lebih jujur lagi aku nggak pernah nangis selama persiapan wedding. Ketika ada pandemi, perubahan semua nggak pernah nangis sedikit pun, karena menurut aku gak sengaruh itu sih di aku. Karena aku merasa titik poinnya bukan di acaranya, relationship-nya itu. Bener, aku merasa ya nanti Tuhan hadir kok. Nanti aku nikahnya masih sama orang yang sama kok. Mau weddingnya keubah-ubah dari di ballroom tiba-tiba 600-700 orang, tiba-tiba jadi 30 orang, ya udah gitu. Gak apa-apa karena kayak itu doesn't matter gitu. Orang tua yang lebih ngaruh. Iya, orang tua lebih ngaruh, benar. Pengen yang ngundang orang-orang. Karena ini anaknya pengen dipestakan. Nanti kita ini anak-anak pertama yang nikah. Iya, tapi menurut aku kalau kita bisa jelasin ke orang tua, kita kasih pengertian mereka pun akhirnya ngomong ke kita, nggak apa-apa merit berapapun jumlahnya, dimanapun, kapanpun, semua, yang penting ya kalian merit dan bahagia, udah. Akhirnya mereka pun bisa menganut prinsip itu, gitu. Ya memang teman-teman, jadi waktu sempat pandemik itu progres untuk persiapan wedding Yohanes dan Sabrina ini aku sempat ngepost, tapi dari mereka tunggu dulu ya. Aku bisa memahami sih, karena di saat-saat pandemik itu bukan hal mudah untuk memutuskan oke, aku mau deal vendor ini, aku mau progres weddingnya seperti apa. Itu memang cukup susah sih. Sampai akhirnya mendekati hari H ya, sekitar 2 bulanan ya, kita mulai berprogres. Dan ya puji Tuhannya semuanya ya berjalan dengan lancar, nggak ada kesulitan apapun. Vendor-vendor juga jalan minute lancar. ya, beberapa vendor last minute Aku tuh orangnya kebetulan, aku tuh nggak ada kepengen dari dulu harus pakai vendor A, B, C atau yang kayak top 3 di Surabaya dan semua. Aku cuma suka vendor tuh kalau aku ketemu orang yang baik aku langsung deal. Oke. Dan Kayak aku nanti baik, kamu kayak di belakang layar juga ini yang lagi ngerekam kayak gini juga. Pokoknya kalau aku kesini, misalnya aku ke tempat ini, aku ketemu kamu, ketemu vendor A, B, C, aku merasa ada kayak chemistry, aku suka, aku deal. Walaupun aku tahu misalnya dia tuh bukan tipe yang top 3 Surabaya yang selalu orang pakai mewah-mewah semua, aku nggak peduli. Dan kalau kayak gitu tuh aku bisa percaya 100% sama vendornya. Dan buktinya hari H tuh aku kayak super senang banget karena kayak aku super love semua vendor aku, gak ada yang aku suka, gak ada yang aku benci, semua aku kayak sayang dan bahagia. Tapi vendor-vendor yang di sini lagi top-topan semua. Terbaik semua, terbaik di belakang kamera ini. Iya. Nanti lihat logonya siapa aja, di save. Oke, kemudian di pernikahan mereka ini respon dari para netizen itu sempat ada kata-kata pernikahan yang penuh dengan bombay. Jadi banyak netizen ini yang cukup terharu dengan momen-momen kalian, dan aku pun sebagai IO ya aku sampai berinang air mata sih. Istrimu nangis itu. Iya, istriku yang nangis. Oke, kalau kita bahas momen-momennya, kalau dari yang pertama itu first look. Biasanya first look itu pada umumnya adalah groom ketemu dengan bride. Tapi di sini Yohanes dan Sabrina memilih hal yang lain. First looknya justru dengan keluarga. Ini sesuatu yang unik sih, sesuatu yang unik. Waktu itu
waktu udah mulai dibuka, Sabrina mulai ketemu dengan keluarganya, yang aku bisa rasakan sih kayak adik-adikmu sudah mulai berlinang air mata, bahkan sampai dibilang, jangan nangis dulu, make upnya mahal. Kayak gitu. Nah waktu itu gimana perasaannya? Ya terharu banget sih, kan awalnya taunya biasanya orang kan ketemu mantan sama grupnya, tapi Iya, aku sama Yohanes pengen kayak gimana kalau kita ketemu di gereja aja, ketemu first look-nya. Oh ya udah, nah, aku pikir oke lah pagi-pagi berarti foto-foto sama keluarga dong, tapi aku merasa kok kurang afdol ya kalau kita tiba-tiba kayak serudukan langsung kayak semua. Terus aku pernah sebelum merit aku sama Yohanes tuh nonton di YouTube itu video anak bride ketemu papanya, terus aku tuh mengharukan banget. Terus aku merasa aku pengen deh juga kayak gitu. Aku pengen ketika yang lihat aku pertama kali tuh keluargaku. Emang hari ini tuh hari wedding kita tuh hari soal Yohanes dan Sabrina, tapi loh setelah itu tuh kita bakal hidup selamanya barengan. Nah ini yang aku tinggalin nih keluargaku, tinggal tanda kutip ya, tinggal nih keluargaku. Yohanes cuma tinggalin keluarganya. Gimana kalau sebelum kita sah di mata Tuhan, kita habiskan waktu Quality time itu sama keluarga, karena itu benar-benar yang kayak tanda kutip momen terakhir sama mereka. Jadi aku dedikasikan pagi aku tuh untuk keluargaku dan orang-orang terdekatku. Gitu juga Yohanes. Berarti kelihatan banget kalau keluarganya dari, yang aku kelihatan banget sih keluarga dari Sabrina ya, support banget ya, apalagi adik-adiknya ya. Iya, soalnya kan kita banyak masih kecil-kecil gitu barengan. Baru ketemu dikit sudah berlinang air mata. Iya. Jadi pagiku sampai bahkan ya bener-bener momen mengharukan lah. Sampai ada satu titik tiba-tiba ada surat dari Yohanes. Wah, ini yang membuat akhirnya Sabrina bukan berlinang lagi, sudah nangis. Iya, hancurin make upku. Gitu. Ya itu Yohanes nyiapinnya gimana tuh? Nyiapin suratnya. Iya. Nyiapin suratnya ini jadi pertama. Merenung dulu semalaman. Sampai merenung di kamar mandi dapatnya. Di kamar Ini jujur mandi. ini aku ini nggak boleh cerita ini, harusnya di kamar mandi. Itu jujur tuh momen di kamar mandi. Memang tiba-tiba nggak tahu gimana sih orang tuh sering dapat inspirasi di kamar mandi gitu ya, sering ya kayak gitu ya. Itu dapatnya juga di kamar mandi. Tapi memang kata-katanya itu mungkin secara nggak sadar itu hal-hal yang udah disiapin mungkin nggak cuma setahun 2 tahun, tapi itu sudah mungkin jauh sebelum ketemu dia. Berarti itu yang Makanya sudah kan ada di hati selama ini. Ada kata-kata itu wanita yang aku doain sebelum semenjak masa pertobatan iya, itu kan. benar. Itu tuh kata-kata yang udah bertahun-tahun lalu, mungkin udah berpuluh-puluh tahun. Tapi pas waktu mandi itu barusan kata-kata itu muncul tiba-tiba. Rangkaian kata-katanya gimana itu barusan muncul waktu itu. Terus akhirnya ya udah kita tulis, dan memang aku tahu Ocha orangnya dia tuh suka surat. Jadi ya Aku suka digombalin. Suka digombalin. Netizen aku suka digombalin. jangan gombal-gombalin dia. Udah punya istri, udah punya suami. Sudah punya suami. Iya benar. Nah waktu setelah surat itu selesai, akhirnya kita ada momen Yohanes dan Sabrina itu bertemu tapi tidak bertatap muka. Justru uniknya mereka saling bergandengan tangan dan berdoa bersama. Justru luar biasa sih, masih menyempatkan diri untuk berdoa bersama. Dan di momen itu yang aku ingat banget sih dari kata-kata Sabrina, maksudnya bukan soal acara ini sih, tapi lebih ke apa yang hari ini dia rasakan waktu wedding. Bukan soal acara, tapi soal bagaimana relationship-nya itu dapat, baik dengan keluarga, baik dengan kesiapan hatinya juga dengan Yohanes. Seperti itu. Waktu itu benar-benar mengharukan sih. Iya, lumayan aku nangis juga itu. Nangis juga. Iya, aku benar-benar pas itu ya. Kalau aku merasa ya udah aku udah siapin sejauh ini. Terus aku udah memakai vendor-vendor terbaik, beneran terbaik. Yes. Nah, jadi ngapain aku stresin acaranya gitu. Aku udah Tuhan yang ngatur, ada vendor-vendor yang bantu aku dan sayang sama aku. Aku fokus menikmati aja. Aku fokus menikmati, nggak usah kalau ada hal-hal kecil tuh nggak usah ditangisi. Contohnya Albert tahu kan, kayak bukeku tuh hancur. Aku buat sendiri, tapi entah mengapa bukeku hancur. Nggak pernah kejadian di aku. Aku nggak stres sama sekali. Aku merasa kayak it's just a bouquet gitu, kayak udah gitu hancur ya hancur aja gitu, nggak apa-apa. Nanti di sini ada banyak bunga-bunga lagi bisa tak ambil lagi atau gimana. Biasanya stres dia, pasti biasanya stres. stres. Kliennya Aneh dia banget. yang bukenya jelek aja, itu dia Ya, tuh bisa kayak stres bingung, minta ampun tuh last minute tuh dia langsung kayak telepon aku kayak, yo ya apa ini, yo apa segala Iya, macam kayak, sampai aduh. nangis galau seharian. Tapi hari itu dia
bukinya dia sendiri rusak, dia nggak apa-apa. Iya, rusaknya tuh nggak pernah aku suruh Karena rusak. perlu diketahui bahwa Sabrina ini cukup perfeksionis sih menurutku sih. Iya, lumayan. Aku merasa lumayan perfeksionis dalam hal-hal keindahan gitu. Tapi hari itu tuh tanda kutip ya, banyak hal-hal nggak indah tuh langsung kayak ya udahlah. Terbayarkan lah Iya, dengan suasana yang terbayarkan, ada. Iya. Untuk fotografer dan videografernya tuh pinter, diambil momennya tuh nggak kelihatan semua nih. State Iya. sama Rebel nih terbaik. Oke, kemudian yang unik lagi prosesi masuk. Prosesi masuk itu ya di tempat ini tepatnya prosesi masuk. Waktu itu sebelumnya sampai ada latihan terlebih dahulu. Waktu latihan itu kita masih ada technical meeting vendor dulu. Habis technical meeting vendor, yang luar biasanya papanya Sabrina loh rela meluangkan waktu untuk menunggu sampai technical meeting vendor selesai, kemudian kita latihan. Iya. Itu ya aku yang cukup tersentuh, papa sempat meluangkan waktu latihan, kayaknya terasa banget sih ikatan bahwa papa Sabrina itu menyayangi Sabrina sih waktu Iya, itu. iya. Emang. Turun tangga segala macam, Bener, Yohanes bener. juga. Dan aku mau tanya Yohanes gimana itu? Waktu itu kan Yohanes jalan duluan sampai depan, terus kemudian papa menggandeng Sabrina, terus ngasihkan ke Yohanes, ada beberapa wejangan-wejangan itu. Itu gimana perasaannya waktu nunggu Sabrina itu? Ini anak orang ini yang mau dinikahin. Perasaan waktu nunggu ya. Waktu nunggunya. Perasaan waktu nunggu itu, ini kita waktu technical meetingnya itu ya, itu kan itu briefing ya. Iya. Briefing itu kan aku harus jalannya itu pelan-pelan, turun tangga itu kan Iya, pelan-pelan. Tapi pas waktu dipanggil sama Pak Pendeta waktu itu, Iya. itu tiba-tiba langsung briefingnya tuh hilang semua. Wah, Tahu nggak itu waktu oke. itu tuh tiba-tiba ya begitu lagu main Langsung jalan. dan jalannya itu aku kayak waduh ini aku tangan ini mau gimana taruh mana itu aku sempat Oke. itu kalau di video itu pasti kelihatan tuh aku bingung tuh. Enggak, Rebel shootnya bagus. Iya. Oh. Sudah diambil angle-angle terbaik sama Iya, Rebel. nggak kelihatan beneran. Aku Nah, nggak itu sadar. aku sempat bingung terus habis itu aku jalannya cepat kan harusnya kan jalannya itu kan ngikutin irama musik gitu kan itu cukup cepat gitu sampai di depan jedeng aku baru sadar loh kok kecepatan ini pengantinnya dipanggil maksudnya sampai jeda berapa detik gitu waduh ini pengantin nggak turun-turun ya aku udah bingung nih. Itu perasaannya jujur tuh wah ini salah nih tadi kecepatan nih. Terus jadi tapi pas waktu dia turun itu ngeliat oh ya seneng terus habis itu sempet ada momen terharunya untuk ngeliat dikasihin nasihat ya sama papanya kasih Sabrina. nasihat terus habis itu ngeliat dia pertama kali pakai baju pengantin itu dia pakai tutupannya Tutupan itu veil. ya itu momen-momen ada terharunya terus nasihatnya papanya juga Bagus nasihatnya. Ayo bilang apa? Apa itu Ingat nasihatnya? nggak? Si lupa kan? Ingat atau enggak? ingat jadi Ini nasihatnya harus tuh gini dengerin semua nih, bagus. ini. nasihatnya tuh gini orang bilang cinta itu nggak cukup untuk pernikahan. Jadi kalau orang mau nikah itu nggak cukup dimakanin sama cinta doang. Orang bilang kan kayak gitu kan. Tapi Papa titip pesan sama Yohanes, kalau nggak ada cinta di pernikahan itu nggak mungkin bisa jalan juga. Jadi tetap harus ada cinta. Luar Memang biasa. cinta itu nggak cukup untuk ngasihin makan di pernikahan, di kehidupan sehari-hari pernikahan, tapi tetap harus ada cinta. Cinta itu yang buat kita tuh Segalanya bisa jadi lebih indah. Iya, dan bisa bertahan sampai akhir tuh cinta menurut Papi. Kayaknya Iya. Papi ambil dari Google. Gak apa-apa, yang penting bagus. Gak apa-apa, itu bagus banget Iya. sih. Oke, ada lagi momen yang menarik yaitu janji nikah. Ya, yang aku sorot ini janji nikah tuh ada kata-kata yang menyentuh sih, yaitu kata-kata bahwa Yohanes bilang Sabrina ini adalah wanita yang sudah didoakan semenjak dia bertobat. Nah, unik ini, unik. Emang waktu bertobat itu doanya wanita yang seperti apa? Sudah sesuai kan dengan ini? Sesuai. Kalau nggak sesuai ini bahaya di pulang. Gitu ya. Bahaya nanti Sesuai, pulang. sesuai. Tapi ya, jadi semenjak pertobatan itu aku ingat ya ada mentorku waktu itu aku bertobat di Shanghai. Jadi ada mentorku yang ngarahin aku, puji Tuhan itu ada mentor yang ngarahin untuk kita ini cariin nunggu satu pasangan hidup yang memang disediain Tuhan buat kita. Jadi kita diarahin sampai ke sana. Jadi aku tuh berdoa dari umur 17, tapi waktu itu sempat aku tuh gini, sempat sampai deket sama satu cewek. Oke. Di usia Ini 18, Sabrina 19. sudah tahu belum ini? Tahu. Oh, aman. Tahu. Di usia 18-19 waktu itu. Tiba-tiba ya mentorku tuh langsung datengin aku. Terus dia tuh kayak, "Yo, kok dengar kamu dekat sama ini ya?
Terus Seseorang. iya, aku waktu itu nggak ngaku terus habis itu dia langsung kayak, yo nggak apa-apa. Kalau kamu nggak ngaku nggak apa-apa, tapi Koko dengar, nggak tahu ini bener apa enggak. Terus dia kasih wejangan, kamu masih usia segini 18-19. Kamu kira-kira mau nikah umur berapa? Wih, bingung aku. Mau nikah umur berapa ya 18-19? Langsung Nikah mau ditodong. ngasih makan anak orang apa? Terus ya itu aku mulai dari situ akhirnya dibukain sama kokoku, sama mentorku. Nah, kalau kamu nggak ngerti kayak gini-gini, udah kamu putus aja. Putus, kamu tunggu jodoh yang dari Tuhan, yang kamu doain mulai dari kemarin-kemarin itu, pasti nanti kamu satu hari bakal dapat jodoh dari Tuhan yang memang kamu doain, dan satu ada perasaan yang srek di hatimu, ya ini yang kamu doain semenjak Pertama kali bertobat. pertobatan itu. Ternyata setelah 15 tahun nunggu, baru dapat. Baru dapat 15 15 tahun. tahun. Oke, Jadi, 15 tahun, Bu. Kalau yang barusan nunggu cuma setahun, 2 tahun, Lewat. 15 tahun. Ada yang udah lebih, ya sudah sabar aja. Oke, jadi dapat kita simpulkan ya bahwa Yohanes ini perjuangannya 15 tahun itu bukan waktu yang singkat sih. Pasti lama banget sih itu. Terus kemudian untuk Sabrina. Nah, ini ada kata-kata filosofi Y dan Z. Ini menarik ini. Filosofi Y dan Z. Itu tuh pas banget, Hamin berapa adikku Odi itu ngomong, Cak lucu juga ya kamu sama Yohanes tuh Y sama Z itu bukan huruf yang pertama tapi bersama terus. Aku kayak, kok Bener pas sih. banget, ini kayak sesuai dengan cerita aku dan Yohanes. Kita tuh bukan pasangan yang pertama lah untuk satu sama lain. Tapi apa ya, bukan huruf yang paling mirip juga kan ya sama Z tuh. Misalnya kalau N kan mirip sama Z kan, Z Iya, dibalik sama N kan dibalik. mirip-mirip. Ya sama Z tuh beda, bukan huruf yang pertama. Tapi yang buat kita tuh stuck sama satu sama lain tuh karena kita tuh dia tuh selalu barengin aku, dia tuh menerima aku apa adanya. Makanya sampai aku ngomong juga janji nikahku, aku tuh bukan melihat di dia tuh kesempurnanya dia, karena dia tuh jauh dari sempurna. Coba lihat baik-baik, ini jauh dari sempurna potongannya, tapi aku bisa bisa kayak makin sayang sama Yohanes, bisa benar-benar kayak terpesona, kagum sama Yohanes tuh ketika aku tuh belajar kayak bisa ceritain dia, ini loh, ini semua kebobrokanku, dan dia tuh ngomong nggak apa-apa, dia ngomong nggak apa-apa tuh bukan nggak apa-apa terus besoknya kayak bye Sabrina, bye Ocha, tapi ngomong nggak apa-apa dan tambah sayang aku dan benar-benar embrace aku kayak oh that's okay, it was just a past, kayak kamu sekarang ya sama aku ya udah gitu, ayo kita barengan bareng-bareng gitu, nggak apa-apa, itu semua doesn't matter untuk aku, yang penting itu kamunya. Situ aku kayak ngeliat, makanya aku makin makin Jatuh kayak cinta. iya, apalagi pas Odi ngomong itu aku kayak iya, dia bener banget. Yang bikin aku bareng sama Yohanes itu bukan karena kesamaan kita, bukan karena kayak status kita pertama kali bareng-bareng dan kayak udah lanjut aja terus, tapi karena dia tuh nggak pernah tinggalin aku, kayak gitu. Berarti menerima apa adanya, bukan ada apanya. Iya, benar. Iya. Terus kemudian ada momen hormat orang tua. Wah, ini momen paling mengharukan banget sih. Iya, orang bener. tua kayak gitu. Nah, kalau dari kayak Yohanes kan bilang bahwa Papa sama Mama Yohanes itu bukan kehilangan seorang anak, tapi justru bertambah seorang anak. Itu cukup mengharukan banget sih. Apalagi yang waktu di momennya hormat orang tuanya Sabrina, yang nggak disangka sih adalah Sabrina nggak sekedar ngomong ke orang tua, tapi juga ngomong ke adik. Terus kemudian sampai mama juga meresponi, itu sesuatu yang jarang sih ditemui. Itu luar biasa sih. Waktu itu gimana tuh perasaan Sabrina waktu tiba-tiba mama meresponi? Keren loh kata-kata mama jujur itu. ya, jujur pas dari gereja tuh udah briefing. Ini kan kalau kita ada time slot kan, ada kayak durasi, mungkin dari orang tua ya jangan dikasih mic-nya. Jangan dikasih mic-nya biar nggak lama, karena kan ya ada waktu semuanya. Tapi pasti dia mama ambil 3 detik pertama aku kayak mateng. Mic-nya diambil, aku lupa cabut gitu, aku lupa tarik, tapi ya udah gitu. Aku kayak merasa ya itu nggak apa-apa. Chill, enjoy the moment. Mau apa yang terjadi agak error dikit nggak apa-apa, enjoy aja. Jadi aku dengerin mama terus ya terharu gitu lah, kayak benar-benar kayak merasa lagi kasih sayangnya mami tuh sangat besar buat aku. Begitu juga mama ke Yohanes, semua tuh kayak sangat besar. Tapi aku bisa ngomong ke adik-adik juga tuh kayak tiba-tiba kayak pas lagi ngomong pengen ngomong ke adik-adik juga, karena kayak mereka tuh sepanjang persiapan itu mereka tuh sangat mendukung support aku. ya, Secara lagi pandemi kan, tanda kutip gak ada bridesmaid yang hadir, gak ada teman-teman yang bisa kayak datang ke rumah kan, pandemi bla bla bla. Tapi adik-adik tuh yang sangat support aku dan
sepanjang pandemi dan persiapan merit ini yang kebetulan jalannya barengan, aku bisa melihat kayak mereka tuh apa ya, kayak ya begitu mengasihi aku gitu loh. Jadi aku mau ambil momen itu untuk terima kasih juga ke mereka. Kelihatan banget sih kalau kalian ikutin IG-nya Sabrina. Apa IG-nya? Sabrina Agustin? @Sabrina Augustin. Iya, di follow ya. Ini juga mau Sama. Yohanes Pradika. Oke. Katanya nama kerennya kalau di IG Alex ya. Alex Alexander. Oke, kalian bisa ikutin gimana kesehariannya Sabrina. Dia sering-sering posting-posting, bisa follow aja IG-nya. Nah, tadi itu begitu banyak momen-momen yang mengharukan. Kalau bagi teman-teman yang belum melihat, bisa segera masuk YouTube, cari ketik Yohanes dan Sabrina, bisa lihat di situ.